Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Akbar Abdurrahman Mahfuz, SNC MSC, selaku dosen pengampu, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi pada mata kuliah mitigasi dan bencana wilayah pesisir ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dalam konteks pengelolaan risiko bencana, yaitu profil risiko bencana negara Jepang. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Syahra Khairunisa selaku moderator dan anggota kelompok saya yaitu Afriliati, Reza Oktoviani, Zulmansyah, Febrian Gusfa Wahyuda, dan Reza Piansi Anggraini. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan kepada Saudara Zulman. Kepada Zulman dipersilahkan. Maaf sebelumnya itu Zulman belum di mute. Baik, terima kasih. Uh, Jepang adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam di dunia. Hal tersebut dikarenakan posisi geografisnya yang berada di sepanjang cincin api Pasifik yang membuat negara ini terpapar pada berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin besar atau topan, hingga tanah longsor. Dapat dilihat pada peta berikut yang merupakan kerentanan bencana yang berada di negara Jepang. Terdapat 6 risiko bencana alam yang dihadapi oleh Jepang, yakni risiko gempa bumi dan tsunami, risiko letusan gunung berapi, risiko badai tropis dan taufan, risiko tanah longsor, risiko banjir, dan risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Selanjutnya yaitu ada mitigasi struktural, struktur rumah tahan gempa di Jepang. Di Jepang, pembangunan rumah dan bangunan didesain dengan sistem tahan gempa yang mengutamakan keselamatan penghuni rumah. Selanjutnya, yaitu dinding penahan tsunami. Jepang telah membangun dinding penahan tsunami yang tinggi dan kokoh di beberapa daerah pesisir yang rawan terkena tsunami. Next. Dan mekanisme saluran pembuangan bawah tanah. Saluran pembuang bawah tanah digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air limpasan selama bencana alam seperti banjir. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Reza Tiansi. Kepada Reza Tiansi dipersilahkan. Baik, yang berikutnya yaitu mitigasi non-struktural. Yang pertama yaitu sistem peringatan dini. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko dari bencana alam itu sendiri. Yang ketiga, pembuatan dan pembaharuan peta risiko bencana dan zona bahaya. Dan yang terakhir yaitu latihan keterampilan darurat. Oke, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif, mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural, dampak positifnya yaitu yang pertama pengurangan kerusakan infrastruktur, di mana Jepang telah membangun sistem bangunan tahan gempa yang sangat canggih seperti penggunaan dinding geser, fondasi yang fleksibel, dan bahan bangunan yang dapat menyerap guncangan.
Hal ini membantu mengurangi kerusakan infrastruktur dan melindungi kehidupan manusia. Kedua, proteksi terhadap infrastruktur yang kritis, pembangunan bendungan tsunami, dinding pelindung dan jembatan tahan gempa, memperkuat ketahanan negara terhadap bencana alam. Hal ini juga memastikan kelangsungan fungsi ekonomi dan sosial pasca bencana. Kemudian yang ketiga, keamanan masyarakat. Sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami serta pembangunan fasilitas evakuasi yang aman dapat menyelamatkan banyak nyawa dalam kejadian bencana besar. Untuk dampak negatifnya yaitu biaya yang sangat tinggi. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur mitigasi struktural memerlukan investasi besar yang bisa menjadi beban ekonomi jangka panjang, terutama untuk proyek-proyek berskala besar. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada infrastruktur. Terlalu bergantung pada teknologi dan struktur fisik dapat menciptakan rasa aman yang berlebihan dan menurunkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana yang bisa memperburuk kerugian bila terjadi kegagalan sistem. Kemudian yang ketiga, efek lingkungan. Proyek mitigasi seperti pembangunan bendungan atau dinding pelindung dapat mengubah ekosistem alami dan menyebabkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang. Kemudian dampak positif dan dampak negatif mitigasi non-struktural. Positifnya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat, kemudian yang kedua peningkatan kebijakan dan regulasi, yang ketiga fleksibilitas dan respon yang cepat. Kemudian untuk dampak negatifnya yaitu tantangan dalam implementasi, kedua keterbatasan sumber daya, dan ketiga kurangnya kepatuhan. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini, Jepang memiliki risiko bencana alam yang sangat tinggi, mengingat letaknya yang berada di kawasan geologi aktif. Meskipun demikian, negara Jepang telah mengembangkan sistem mitigasi yang sangat canggih untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Kesiapsiagaan masyarakat, teknologi peringatan dini, serta infrastruktur tahan bencana jadi kunci dalam mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam di Jepang. Namun seiring dengan perubahan iklim global, Jepang tetap menghadapi tantangan besar dalam mengelola risiko bencana alam di masa depan nanti. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah presentasi dari kami. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.